Oke. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi dan menghitung interval dengan menggunakan Microsoft Excel. Tabel distribusi frekuensi ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan penelitian dengan membuat tabel distribusi. Nah, di video ini mungkin bermanfaat buat kalian dan untuk saya mestinya. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, oke, baik. Untuk langkah yang pertama, kita menyusun data-data terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menyusun data yang terdiri dari 50 data. Nah, selanjutnya setelah menyusun data, kita menentukan nilai N. Nah, untuk menentukan nilai N ini, kita menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu sama dengan konta, lalu blok semua data, lalu tekan enter dan hasilnya akan menjadi 50. Nah, untuk menentukan nilai maksimum, kita menggunakan rumus sama dengan max, lalu blok semua data, lalu tekan enter dan hasilnya akan menjadi 54. Nah, setelah itu kita tentukan nilai minimumnya. Untuk menentukan nilai minimumnya, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan min, lalu blok semua datanya. Setelah itu, klik enter dan hasilnya adalah 17. Nah, untuk menentukan nilai lainnya yaitu dengan rumus sama dengan nilai maksimumnya dikurang dengan nilai minimum, lalu tekan enter dan hasilnya 37. Nah, untuk menentukan nilai K-nya, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Nah, log N ini diambil dari jumlah data yaitu 50, lalu klik enter dan hasilnya yaitu 6,6. Selanjutnya kita menentukan nilai P dengan menggunakan rumus sama dengan nilai ringnya dibagi dengan nilai K dan hasilnya 5,6. Jadi nilai K-nya tadi hasilnya 6,6, lalu kita bulatkan menjadi 7 dan nilai P-nya 5,6 dan kita bulatkan menjadi 6. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menentukan interval. Nah, untuk intervalnya itu sendiri yaitu 17 sampai 22, lalu 23 sampai 28, terus 29 sampai 34 dan 35 sampai 40. Selanjutnya 41 sampai 46 dan 47 sampai 52, yang terakhir 53 sampai 58. Setelah mengetahui nilai intervalnya, selanjutnya kita tentukan nilai XI-nya atau nilai tengah. Ini menggunakan rumus sama dengan average, lalu batas bawah, klik titik koma, batas atas, lalu blok ke bawah. Nah, selanjutnya kita tentukan tepi bawah dengan menggunakan rumus sama dengan batas bawahnya dikurang dengan 0,5, lalu kita blok ke bawah. Selanjutnya menentukan tepi atas, yaitu batas atasnya ditambah dengan 0,5 lalu diblok. Oke, untuk langkah selanjutnya kita menentukan nilai frekuensi kumulatifnya dengan menggunakan rumus sama dengan frekuensi, lalu blok semua data, lalu kunci dengan Fn, F4, lalu klik titik koma. Lalu blok semua interval batas atas dan tambahkan dolar di tengah antara R dan G, lalu klik enter, tarik ke bawah. Selanjutnya kita tentukan nilai frekuensinya dengan menggunakan rumus frekuensi yang pertama yaitu sama dengan V3, yang kedua sama dengan V4 kurang V3, ketiga V5 kurang V4, keempat sama dengan V6 kurang V5, kelima V7 kurang V6, keenam V8 kurang V7, ketujuh V9 kurang V8. Dan untuk menjumlahkan semua frekuensinya kita menggunakan rumus sum
lalu blok semua data frekuensinya, terus klik enter, hasilnya adalah 50. Lanjut kita tentukan nilai FIXI-nya dengan menggunakan rumus sama dengan nilai masing-masing frekuensi dikali dengan nilai masing-masing XI atau nilai tengah, lalu kita tarik ke bawah. Untuk menentukan jumlahnya, kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu blok data FIXI dan tekan enter, hasilnya 1671. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilai dari interval tadi, selanjutnya kita menentukan nilai min, modus, dan median. Selanjutnya untuk yang pertama menentukan nilai min dengan menggunakan rumus sama dengan jumlah FIXI dibagi dengan jumlah frekuensi, lalu klik enter, hasilnya adalah 33,42. Selanjutnya kita menentukan nilai modus, tepi bawah sama dengan 22,5 ditambah frekuensi 13 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 7 dibagi dengan frekuensi 13 dikurang frekuensi 7 ditambah frekuensi 13 dikurang frekuensi 7 dikali 6 yaitu panjang kelasnya, lalu klik enter, hasilnya adalah 25,5. Yang ketiga, kita menentukan nilai median dengan menggunakan rumus sama dengan TB yaitu 28,5 ditambah jumlah frekuensi dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif 20 dibagi frekuensi 7 kali panjang kelas 6, blok enter, hasilnya 32,76. Selanjutnya kita menentukan nilai simpangan baku dengan menggunakan rumus E sama dengan STDEV, lalu blok semua data, klik enter, hasilnya 9,75. Selanjutnya kita menentukan nilai varian dengan rumus sama dengan var, lalu blok semua data, lalu diklik enter, hasilnya adalah 95,59.